Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial pembelajaran dan edukasi. Guys, kali ini kita akan membahas teori, materi, implementasi yang terkait dengan perancangan sistem informasi. Gitu. Video ini akan berseri guys, gitu ya. Dari video 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari mulai teori sampai dengan implementasi. Nah, video ini juga saya pakai dalam kegiatan belajar mengajar untuk mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarkan di beberapa kelas. Oke, kita mulai saja. Hari ini kita bicara soal teori dan definisi. Tetapi saya tidak akan membahas menurut pakar-pakar tertentu, bersumber dari buku tertentu, karena kalau itu yang dimaksud, teman-teman bisa cari lebih dalam dengan mengeksplor di dunia maya. Saya yakin ratusan, ribuan jawabannya, informasinya akan keluar dari berbagai sumber para pakar. Tetapi yang mau saya jelaskan adalah saya akan menjelaskan secara konsep, secara pemahaman dasar apa itu sistem, dan mendekatkan sedekat mungkin dengan realitas kehidupan teman-teman sehari-hari. Oke, guys, ada 4 hal yang mau kita bahas. Pertama adalah pengertian dan definisi sistem, gitu ya. Kemudian kita bahas juga unsur-unsur sebuah sistem yang harus dipenuhi. Kemudian jenis apa saja yang ada pada sebuah sistem. Dan kemudian elemen-elemen yang terlibat dalam sistem, gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas, kita mau bicara pengertian dan definisi sistem. Oke. Guys, bicara definisi sistem, itu sudah banyak pakar yang bicara. Sudah banyak buku yang membahas. Kalau teman-teman nggak percaya, buka Google, ketik definisi sistem, puluhan, ratusan, ribuan akan keluar sebagai penjelasan dari definisi sistem. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah siapapun pakarnya, apapun bukunya, saya coba rangkum bahwa definisi sistem itu adalah sekumpulan. Oke? Sekumpulan apa? Sekumpulan objek, sekumpulan benda, sekumpulan komponen, sekumpulan elemen, sekumpulan alat. Nah, begitulah sekumpulan prosedur, sekumpulan proses, sekumpulan tahapan, dan sebagainya. Apa saja guys, gitu ya. Oke, lalu dilanjutkan dengan yang saling berhubungan, berinteraksi, saling mempengaruhi, saling keterkaitan, saling ketergantungan. Nah, gitu. Jadi kumpulan objek-objek tadi, kumpulan benda-benda tadi haruslah saling berhubungan, haruslah saling keterkaitan, haruslah saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu, maksud tertentu, harapan tertentu. Gitu. Oke. Pada ruang lingkup atau batasan tertentu. Ini kata kuncinya guys, sekumpulan saling berhubungan untuk mencapai tujuan dalam ruang lingkup atau batasan tertentu. Kenapa saya buat begini? Kenapa saya tidak kutip saja definisi menurut pakar? Kalau saya di sini menyampaikan definisi pakar, teman-teman lebih ahli mencari di dunia maya, gitu ya, atau teman-teman lebih bisa buka buku, gitu ya. Tetapi saya akan menggabungkan definisi para pakar tadi begini menjadi kesimpulannya. Oke. Sebenarnya pengertian sistem itu tergantung sudut pandang pakar, tergantung latar belakang pakar. Kalau pakar IT, dia akan bilang bahwa sistem informasi ada sekumpulan objek, sekumpulan prosedur yang saling berhubungan untuk menciptakan output tertentu. Gitu ya. Kalau bicara oleh pakar teknologi, pakar teknik, ya dia bilang sekumpulan komponen. Pakar elektronika, sekumpulan komponen, sekumpulan alat, dan sebagainya lah. Kalau teman-teman bicara pakar organisasi, ya bisa dibilang sekumpulan prosedur, sekumpulan tahapan, sekumpulan peraturan, dan sebagainya lah. Oke.
Nah, banyak guys, oke. Silakan teman-teman explore untuk memahami lebih jauh tentang definisi sistem informasi secara teoritis. Karena penjelasan saya kali ini adalah memberikan pemahaman sebuah sistem berdasarkan konsep dan mendekatkan dalam realitas kehidupan teman-teman. Gitu ya. Jadi tadi sekumpulan bisa objek, bisa benda, bisa elemen, bisa komponen, bisa proses, bisa prosedur, terserah. Banyak gitu. Syaratnya adalah sekumpulan-sekumpulan tadi harus saling berhubungan, harus saling keterkaitan, harus saling mempengaruhi, harus saling berinteraksi, harus saling ketergantungan, gitulah misalnya. Oke. Kemudian buat apa mereka saling berinteraksi? Agar mampu mencapai tujuan tertentu, maksud tertentu, harapan tertentu, gitu ya. Nah, kemudian dan itu berlangsung pada ruang lingkup atau batasan tertentu. Yang mau saya tekankan adalah bicara sistem, teman-teman harus bicara batasan. Bicara sistem harus bicara ruang lingkup. Tanpa batasan dan ruang lingkup, maka sistem itu sulit diukur, bahkan tidak bisa diukur, gitu ya. Sesuatu bisa diukur ketika punya tolak ukur. Ah, gitu. Di mana tolak ukurnya? Ada batasannya, ada ruang lingkupnya, gitu. Paham ya? Oke, secara mendalam seiring waktu, pemahaman sistem ini akan terus saya jelaskan dan pada akhirnya teman-teman akan paham sendiri apa itu sistem, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya saya mau katakan dari penjelasan tadi, maka kita bilang apa unsur-unsur yang bisa terpenuhi itu disebut sebuah sistem, gitu ya. Oke. Minimal penjelasan tadi bilang mengatakan terdapat kumpulan objek. Oke, objek itu bisa prosedur. Objek itu bisa benda. Objek itu bisa orang. Objek itu bisa proses. Objek itu bisa aturan, peraturan, dan sebagainya. Objek itu bisa tahapan dan sebagainya lah. Yang tadi saya bilang sekumpulan objek, sekumpulan prosedur. Nah, ini terdiri dari kumpulan objek. Oke. Kemudian objek-objek tadi harus saling berhubungan, harus saling berinteraksi gitu. Loh, kalau ada objek yang tidak berhubungan sama sekali, ya berarti itu di luar objek yang kita maksud. Itu objek di luar yang kita maksud. Maka tadi dikatakan ada ruang lingkup dan ada batasan, gitu ya. Jadi objek-objek tadi harus saling berhubungan, harus saling berinteraksi, sehingga saling mengikat menjadi satu kesatuan. Oke? Dan akhirnya mampu mencapai tujuan, gitu. Oke, pada ruang lingkup atau batasan tertentu, gitu. Oke, jadi dari definisi tadi dan unsur tadi saya coba hubungkan. Ada kumpulan objek. Saya bilang tadi objek ini bisa teman-teman gantilah barang, prosedur, aturan, tahapan, proses dan sebagainya lah, gitu ya. Apapun itu dia harus saling berhubungan sehingga bisa menciptakan satu kesatuan. Oke. Pada ruang lingkup atau batasan tertentu sehingga bisa mencapai tujuan atau menghasilkan output, gitu. Kenapa ruang lingkup batasan disebut-sebut? Yes, teman-teman kalau mengatakan sebuah sistem harus ada ruang lingkup dan batasannya. Teman-teman nggak bisa bicara sistem tanpa batasan dan tanpa ruang lingkup karena luas, men. Contoh misalnya sistem informasi perguruan tinggi, oke, itu batasan secara luas. Tetapi kalau mau diperkecil lagi bisa sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru, siswa baru, sistem informasi pembayaran sekolah, gitu ya, sistem informasi penjadwalan, sistem informasi penilaian, sistem informasi organisasi. Oke. Nah, semua sistem itu kan dalam satu ruang lingkup sistem informasi perguruan tinggi. Nah, gitu. Kalau perguruan tinggi kan ruang lingkupnya luas. Teman-teman pecah lagi menjadi sistem penjadwalan, sistem penilaian, sistem pembayaran, sistem pendaftaran. Nah, itu juga ruang lingkup, gitu. Oke. Kenapa penting ruang lingkup itu, teman-teman? Supaya teman-teman bisa menentukan mana objek yang terkait, mana objek yang tidak terkait, gitu. Objek yang tidak terkait berarti dia tidak masuk bagian dari sistem yang kita bahas.
objek yang terkait, berarti dia masuk. Nah, untuk bisa menentukan objek terkait dan objek tidak terkait, itulah gunanya ruang lingkup gitu. Sama, misal teman-teman mahasiswa sedang lagi skripsi, sedang KKP. Yang sering teman-teman abaikan adalah bab 1 bagian ruang lingkup. Justru bagian ruang lingkup itu hal terpenting yang harus teman-teman tentukan dari awal. Oke. Bilang, misalnya teman-teman bikin sistem informasi penjualan, ya udah bilang di ruang lingkup bahwa sistem yang kami rancang ini membahas seputar informasi penjualan yang berhubungan dengan pemesanan, berhubungan dengan pengiriman, berhubungan dengan pembayaran. Nah, itu. Nah, artinya apa? Ketika nanti hasil karya teman-teman disidangkan, lalu ditanya yang di luar ruang lingkup, teman-teman tinggal bilang bahwa itu di luar ruang lingkup, di luar pembahasan. Gitu, men. Coba kalau teman-teman gak ada ruang lingkup, nanyanya bisa seabrek, kiri kanan, gitu kan? Oke. Teman-teman bicara motor, tapi ditanya, motor bisa gak ngangkut barang 1 ton? Ya nggak bisa, men. Gitu. Kenapa? Lah motor bukan untuk mengangkut barang 1 ton, gitu kan gitu. Maka tentukanlah ruang lingkup motor tadi, bahwa motor diperuntukkan maksimal mengangkut 2 orang penumpang, kan begitu. Nah, ketika ada permintaan mengangkut barang 1 ton, bilang bukan motornya nggak mampu, motornya tidak diperuntukkan untuk itu, gitu. Ah, itu. Paham ya? Paham. Oke. Guys, kumpulan objek tadi udah saya jelaskan, hubungan atau interaksi, saling mengikat, ruang lingkup dan batasan tertentu, dan tujuan atau output tercapai. Sekarang saya mau bicara jenis-jenis sistem, oke? Ada dua jenis kategori sistem. Yang pertama sistem berdasarkan sifatnya, yang kedua sistem berdasarkan komponen. Nah, sistem berdasarkan sifatnya itu ada yang namanya sistem terbuka, ada yang namanya sistem tertutup. Oke, apa itu sistem terbuka, apa itu sistem tertutup, nanti kita bahas secara khusus, gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan komponennya, ada yang namanya sistem fisik, ada yang namanya sistem non fisik. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita dalam pembelajaran perancangan sistem informasi, kita sedang bicara sistem non-fisik, gitu. Apa itu sistem non-fisik? Nah, apa itu sistem fisik? Sistem fisik saya nggak ingin bahas, tapi saya hanya cuma mau bahas sistem non-fisik. Nah, non-fisik itu gini, teman-teman ingin merancang sistem pendaftaran siswa baru pada sekolah ABC, betul kan? Oke. Nah, apa yang teman-teman ciptakan di situ di ilmu perancangan ini, teman-teman bisa menciptakan sebuah model, sebuah alur, proses, sebuah tahapan, sebuah database, sebuah rancangan penyimpanan, dan sebagainya lah. Itu nanti bertahap kita bahas step by step, pertemuan demi pertemuan, gitu ya. Tetapi kita tidak sampai dengan pada tahapan pembuatan sistemnya, tetapi kita sampai pengkonsepan sebuah sistem, gitu. Oke ya. Berarti kita bicara sistem non fisik. Nanti implementasi sistem non fisik itu bisa jadi menjadi sistem terbuka, bisa jadi menjadi sistem tertutup, tergantung pemanfaatannya. Oke. Nah, kemudian guys, sistem terbuka, sistem tertutup, fisik dan non fisik. Selanjutnya saya mau bicara soal elemen pada sebuah sistem. Oke. Sesuatu bisa dikatakan sistem itu ketika beberapa elemen atau seluruh elemen-elemen ini terpenuhi, guys, gitu ya. Pertama ada objeknya. Kan di penjelasan awal tadi kita bilang sekumpulan objek, gitu ya. Nah, berarti ada objek, beberapa objek, kemudian ada atribut, ada hal-hal yang diukur, ada hal-hal yang diinginkan, ada hal-hal yang diharapkan, gitu ya. Karena atribut ini menjadi tolak ukur pengukuran sebuah kualitas apa yang kita buat, gitu ya. Kemudian ada hubungan antar objek tadi, hubungan internal, gitu ya. Objek A, objek B, objek C saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Oke. Kalau ada objek
yang tidak berhubungan berarti itu di luar sistem kita. Nah, gitu aja simpelnya guys. Loh, dari mana kita tahu itu di luar sistem? Kan ada ruang lingkup, ada batasan gitu. Oke. Paham ya? Nah, kemudian ada lingkungan di mana sistem itu akan diimplementasikan. Oke. Loh, apa bedanya batasan? Beda. Kita terapkan sistem ini di lingkungan perguruan tinggi A. Lalu batasannya apa? Cukup pada sistem pembayaran saja. Nah gitu. Kan perguruan tinggi akan banyak sistem. Pembayaran, penilaian, penjadwalan, pendaftaran gitu ya. Nah lingkungannya perguruan tinggi. Kemudian batasannya seputar pembayaran. Nah gitu. Paham ya? Nah kemudian tujuan. Ada tujuan yang ingin dicapai. Oke. Tujuan itu bisa disebut dengan keluaran gitu. Hasilnya nanti output gitu ya. Nanti bertahap kita bahas. Kemudian ada masukan yang pasti, ada input. Kalau teman-teman ingat sebuah sistem itu ada input, proses, output. Nah gitu. Ada inputnya, lalu diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Input, proses, output. Nah ini wajib tiga-tiganya. Oke, proses, keluaran atau output. Nah kemudian ada batasan tadi gitu saya bilang. Selalu batasan itu ada. Kenapa? Kalau kita nggak menentukan batasan, maka sistem itu tidak bisa diukur. Bahkan kalau sistem tidak ada batasan, ketika diukur dia akan selalu mengalami kekurangan gitu. Oke guys. Guys, materi kita kali ini memang saya sengaja membahas sebagai pengantar perancangan sistem informasi. Yang saya bahas adalah definisi sistem, unsur-unsur sebuah sistem, jenis-jenis sistem, dan elemen gitu ya. Pada akhirnya saya nanti akan banyak pada implementasi langsung pada tahap realita gitu ya. Oke, teori mungkin hanya teman-teman temukan pada pertemuan kali ini. Tapi besok selain video selanjutnya saya akan lebih banyak mendemokan bagaimana proses tahapan perancangan sistem itu dari awal sampai akhir gitu ya. Dari mulai analisa data, dari mulai analisa dokumen, dari mulai analisa proses, dari merancang model dan sebagainya lah guys gitu. Nah, materi perancangan sistem informasi ini biasanya tidak ada di semester awal guys. Ini ada di semester akhir atau tengah. Kenapa? Karena memang materi ini membutuhkan beberapa mata kuliah prasyarat atau ilmu-ilmu pendahuluan seperti kemampuan analisa, analisa sistem informasi, kemudian kemampuan IT riset dan sebagainya lah, kemampuan dan pemahaman pemrograman. Nah, itu mendukung proses penguasaan teman-teman untuk mempelajari perancangan sistem informasi. Guys, terkait dengan analisa dokumen, analisa data, analisa proses dan sebagainya, sebelumnya saya sudah pernah bahas 5 video secara khusus tentang analisa data dengan sampel kasus nota gitu ya. Nah, sebagai pengantar, sebelum saya masuk pada video sebelumnya, silakan teman-teman browsing di channel saya juga video tentang tahapan analisa data. Kalau nggak salah pada playlist database di situ analisa data, analisa dokumen, ada IRD, ada LS. Silakan teman-teman tonton itu terlebih dahulu sebagai bentuk refreshing ilmu-ilmu terdahulu, gitu ya. Selanjutnya kita akan mengolah itu lagi dengan kasus yang berbeda, tetapi dengan proses yang sangat cepat. Beberapa pemahaman dasar tidak saya ulang pada penjelasan sesi implementasi. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman dan buat yang lain. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.